Hari ini, pasar kripto lagi memasuki momen kritis di tengah sinyal siklus yang semakin ramai jadi perbincangan. Sentimen pasar yang berubah-ubah dan pergerakan harga yang makin agresif bikin suasana makin panas. Data terbaru menunjukkan kombinasi antara tekanan eksternal dan respons market yang belum stabil. Makanya banyak pelaku pasar mulai tebak-tebakan soal kapan momentum besar berikutnya bakal nongol. Sekarang kita bahas lebih detail apa aja yang sedang mempengaruhi market hari 6 Januari 2026. Sebelum kita masuk ke analisa, ingat bahwa semua pembahasan di video ini hanya buat edukasi. Bukan saran finansial, bukan juga rekomendasi beli maupun jual. Selalu gunakan analisa sendiri dan pahami resiko tiap keputusan di market. Kalender ekonomi global minggu ini padat banget. Ada update penting dari Amerika soal ISM Manufacturing PMI yang kembali di bawah 50. Ini artinya ekonomi mereka masih struggle. Sore nanti, inflasi Prancis dan Jerman juga dipantau ketat, karena angka inflasi mereka bakal kasih sinyal arah kebijakan Eropa. Selain itu, hari Kamis malam ada data non-farm payrolls Amerika. Biasanya, data tenaga kerja kayak gini cukup ngasih guncangan ke market kripto, terutama ke Bitcoin. Baru aja keluar kabar kalau The Fed akhirnya kasih sinyal buat ngerem kenaikan suku bunga lanjutan. Mereka bilang inflasi Amerika mulai membaik dan ekonomi cenderung stabil. Jadi, mereka mau nunggu data-data tambahan sebelum ambil langkah baru. Ini langsung direspon pelaku pasar kripto sebagai peluang karena jika suku bunga tidak naik, resiko investasi di aset kripto langsung dianggap lebih menawan dan likuiditas bisa meningkat. Inflasi zona Eropa ternyata turun lebih cepat dari ekspektasi analis. Angka yang dirilis kemarin cukup bikin shock karena di bawah perkiraan rata-rata pelaku pasar. Bank Sentral Eropa sekarang punya PR buat menimbang apakah akan menahan atau menunda kenaikan suku bunga lagi. Pengaruh ke kripto juga jelas, karena situasi makro kayak gini biasanya mendorong minat pada aset alternatif, terutama ketika pelaku pasar cari instrumen lain di luar saham dan obligasi. Dari Asia, pemerintah Tiongkok lagi agresif mengumumkan kebijakan baru untuk menjaga ekonomi mereka tetap stabil. Mulai dari stimulus ke infrastruktur, pelonggaran kredit buat UMKM, sampai program dukungan ekspor. Langkah-langkah ini bikin investor global lebih pede, setidaknya untuk jangka pendek. Konteksnya ke kripto, kalau ekonomi Tiongkok stabil, biasanya tekanan geopolitik agak reda, dan investor makin berani ambil resiko di aset kripto. Update terakhir indeks Fear and Greed sekarang ada di zona netral, tepat di skor 42. Ini artinya, suasana hati pasar lagi bimbang. Belum optimis, tapi juga nggak panik seperti sebulan lalu yang sempat nyentuh zona fear. Kalau dibandingin minggu lalu, kondisi udah mulai pulih pelan-pelan, tapi market masih sensitif sama isu makro. Ini kayak masa-masa tunggu di ujung tebing. Market gampang banget bergerak salah arah kalau ada berita besar. Sekarang kita cek indikator Pi Cycle Top yang sering dijadikan alarm dini oleh komunitas. Analogi gampangnya, ini mirip lampu kuning di traffic light sebelum merah. Kasih sinyal hati-hati sebelum siklus harga benar-benar puncak. Saat ini, dua rata-rata utamanya masih jauh dari posisi saling crossing, jadi belum ada peringatan top siklus dari indikator ini. Artinya, tekanan untuk take profit massal masih belum terasa. Kalau kita lihat Puel Multiple, sekarang nilainya di 0,9. Biasanya, fase siklus kayak gini itu fase pemanasan, di mana penambang masih belum agresif jual. Artinya, tekanan jual besar dari sisi miner cenderung rendah. Biasanya, nilai Puel mulai rawan ketika sudah di atas 2, jadi kondisi sekarang cenderung tenang dari sisi suplai penambang. Dari sekitar 30 indikator siklus yang dipantau, belum ada satupun yang nge-trigger sinyal top atau ekstrim. Misal, indikator MVRV Z-Score, Rainbow Chart, dan CBBE masih di posisi aman. Bahkan, Bitcoin Bubble Index juga belum menandakan kelebihan euforia. Biasanya, kalau beberapa indikator ini mulai barengan naik ekstrim, itu jadi momen waspada. Tapi sejauh ini, data statis dan belum menunjukkan tanda-tanda siklus mau berubah arah secara brutal. Sekarang kita masuk ke trading plan untuk Bitcoin USDT. Untuk saat ini, harga bergerak di area 883,25, tepat di bawah VWAP 4 jam dan dekat upper Bollinger Band. Kondisi overbought terlihat dari RSI 7 yang tinggi ada di 76,97, menandakan tekanan beli udah lumayan jenuh. Area reaksi penting ada di 880 sampai 886, di mana beberapa candle sebelumnya juga sudah memperlihatkan penolakan naik.
Skenario utama, selama harga bergerak di bawah upper Bollinger Band dan VWAP, potensi koreksi ke area support di 873, lantas bisa lanjut ke 865 atau bahkan 858. Namun kalau tekanan beli nembus di atas 886,5, kita wajib waspada dan evaluasi ulang tren jangka pendek, karena itu bisa membuka ruang bagi bullish lanjutan. Intinya, perhatikan sinyal konfirmasi dari volume dan reaksi di tiap level support resisten. Ethereum USDT juga lagi menghadapi tekanan di area psikologis. Harga sekarang di sekitar 91.400, berdekatan banget sama upper Bollinger Band. RSI 7 sudah masuk zona overbought ekstrim, yaitu 86,3, sementara RSI 14 juga terbilang tinggi. Volume belakangan menipis, dan candle 4 jam terakhir memperlihatkan reaksi penolakan di dekat swing high 92.100. Skenario utama, selama harga nggak berhasil breakdown di atas area 92.100, peluang pullback ke level 90.000, 89.000, sampai 88.000 tetap terbuka. Tapi jika harga sukses breakout resistance, skenario alternatif bisa saja terjadi dan tren bullish kemungkinan lanjut. Penting untuk amati respon di sekitar area reaksi, dan jangan abaikan perubahan sentimen mendadak. BNB USDT hari ini lagi berada di atas upper Bollinger Band, dengan harga main di sekitar 0,143. Kondisi RSI 7 juga udah sangat overbought, mendekati 80. Beberapa candle terakhir memperlihatkan pola rejection dan pembentukan pin bar, pertanda potensi pembalikan arah atau minimal konsolidasi. Area support terdekat di 0,139, lanjut ke 0,135 dan 0,13. Skenario utama lebih condong ke potensi koreksi ke bawah, selama harga gagal naik di atas 0,1455. Skenario alternatif, jika bullish muncul dengan volume besar dan harga bertahan di atas resisten saat ini, kemungkinan market membentuk leg up baru. Namun, setup saat ini cenderung mean reversion akibat overbought. Jadi, selalu pastikan cek validasi breakout atau breakdown sebelum ambil keputusan. SOL USDT saat ini sedang uji upper Bollinger Band di area 3.145 sampai 3.165, dengan kondisi RSI 7 mencapai angka hampir 100, sinyal overbought yang terbilang ekstrim. Candle terakhir di time frame 4 jam memperlihatkan sumbu atas yang panjang dan penutupan di bawah high, menandakan reaksi seller mulai muncul. VWAP ada di bawah harga sekarang, sehingga potensi koreksi alias penurunan ke support 3.100, 3.050, bahkan 3.086 cukup besar. Skenario utama short term lebih mengarah ke konsolidasi bawah atau retrace, kecuali jika buyer mampu breakout ke atas 3.165 dengan volume meyakinkan. Itu bisa jadi awal skenario alternatif yang bullish. Ripple atau XRP USDT tengah bergerak di area 133,83, sedikit di atas upper Bollinger Band. RSI 7 sudah masuk zona overbought, sementara pola harga memperlihatkan kemungkinan double top di area 135,3. Jika kita lihat candle terakhir, sudah ada reaksi turun dengan sumbu di atas. Skenario utama cenderung revisi ke bawah selama harga gagal tembus ke atas 134,85. Area support penting untuk pullback ada di 131,5, lanjut ke 129,8 dan 127,3. Skenario alternatif, bila tren naik tetap konsisten dan harga berhasil keluar dari resisten, maka peluang naik baru bisa terbentuk. Market cenderung mudah berubah, jadi pastikan untuk baca price action dan volume penunjang di sekitar area reaksi. Dogecoin versus USDT untuk hari ini diperdagangkan di atas upper Bollinger Band pada time frame 4 jam. Harga saat ini 2,0289, sedikit di bawah area resisten 2,031. RSI 7 sudah sangat overbought, sementara daily VWAP justru berada lebih tinggi daripada harga sekarang, tanda market mulai merespon bearish. Jika reaksi seller muncul kuat di kisaran ini, skenario utama adalah potensi koreksi ke area 2,0199, 2,01955, dan 2,01903. Tapi kalau tekanan beli berhasil break di atas 2,031, tren bullish bisa lanjut jadi skenario alternatif. Intinya, kondisi saat ini cenderung rawan revisi ke bawah karena market sudah terlalu jenuh beli. Jadi, amati tiap penolakan dan breakout kecil dengan seksama.
Itu tadi ulasan market dan skenario yang bisa dipertimbangkan untuk hari ini. Ingat lagi, semua pembahasan ini hanya edukasi, bukan bahan untuk ambil keputusan mutlak di market. Selalu lakukan analisa mandiri dan siapkan manajemen risiko di setiap skenario. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga market hari ini cuan dengan risiko terukur.